Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umrid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi diskusi pada hari ini dengan tema Hakikat Persatuan Indonesia yang berjudul Menghapus Diskriminasi dan Menciptakan Indonesia yang Damai dengan Toleransi. Yang kami hormati Bapak Muhammad Abdillah Ihsan SPD MA selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Yang kami hormati moderator dan teman-teman sekalian yang ikut berpartisipasi dalam diskusi kita pada hari ini. Jadi, pada diskusi kita pada hari ini ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama, yaitu hakikat nilai persatuan. Yang kedua, makna dan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, makna dari diskriminasi. Yang keempat, faktor-faktor pendorong keberagaman. Dan yang terakhir, yaitu cara mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Baik, langsung saja kita memasuki ke pembahasan yang pertama, yaitu hakikat nilai persatuan. Sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia, yang terdiri dari dua kata, yaitu persatuan dan Indonesia. Kata persatuan terdiri atas akar kata satu plus imbuhan per atau an, kemudian menjadi persatuan. Secara morfologi, kata persatuan berarti suatu hasil dari perbuatan atau nomina. Sedangkan dari sudut dinamikanya, pengertian persatuan yaitu suatu proses yang dinamis. Indonesia adalah merupakan suatu kuantitas yaitu persatuan untuk wilayah, bangsa, dan negara. Sila ketiga dari falsafah Pancasila ini semula dalam konsepsi Bung Karno yang dinamakan kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. Sila ini merupakan suatu formulasi yang mencerminkan paham hidup yang dikenal dengan paham individualisme, yaitu paham yang manakala berdiri sendiri tanpa didampingi oleh paham lainnya akan menjadi dasar titik tolak lahirnya paham liberalisme. Sila ini semula dimaksudkan untuk menjadi pengimbang terhadap internasionalisme, tidak dapat hidup subur jika tidak berakar dalam buminya, yaitu nasionalisme. Menurut Nato Negoro dalam Kaelan 2009-187, prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia atau persatuan Indonesia tersusun dalam kesatuan majemuk tunggal, yaitu yang pertama, kesatuan sejarah, yaitu bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang dalam suatu proses sejarah sejak zaman prasejarah, Sriwijaya, Majapahit, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 sampai Proklamasi 1945. Dan kemudian membentuk negara Republik Indonesia. Yang kedua, kesatuan nasib, yaitu berada dalam suatu proses sejarah yang sama dan mengalami nasib yang sama, yaitu dalam penderitaan penjajahan dan kebahagiaan bersama. Yang ketiga, kesatuan kebudayaan, yaitu keanekaragaman kebudayaan tumbuh menjadi suatu bentuk kebudayaan nasional. Yang keempat, kesatuan wilayah, yaitu keberadaan bangsa Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan wilayah tumpah darah Indonesia. Yang kelima, kesatuan asas kerohanian, yaitu adanya ide, cita-cita, dan nilai-nilai kerohanian yang secara keseluruhan tersimpul dalam Pancasila. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea kedua disebutkan suatu negara yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur, yaitu dimaksud dengan negara Indonesia yang bersatu, yaitu suatu negara persatuan. Maka kesatuan dan persatuan bangsa adalah merupakan suatu sendi negara. Negara Indonesia bukanlah negara yang terbagi-bagi dalam kalimat negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan yang demikian mengandung arti bahwa negara Indonesia, bangsa Indonesia, dan wilayah tanah air Indonesia adalah merupakan suatu kesatuan. Pengertian persatuan Indonesia dijelaskan dalam penjelasan resmi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang termuat dalam Berita Republik Indonesia tahun kedua nomor 7 bahwa mendirikan negara Indonesia digunakan aliran pengertian negara persatuan, yaitu negara mengatasi segala paham golongan
dan paham perseorangan, yaitu jadi bukan negara berdasar individualisme dan juga bukan negara yang mengutamakan kelas taat atau negara klasa yang mengutamakan satu golongan. Maka negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan asas kekeluargaan, menolong atau dengan dasar keadilan sosial. Maka dapat dipahami bahwa tujuan mendirikan negara Indonesia antara lain adalah mengutamakan seluruh bangsa Indonesia. Penjelasan lain menurut Kaelan 2019-117 dideskripsikan bahwa sila persatuan Indonesia mengandung pengertian sebagaimana berikut. Yang pertama, negara Indonesia yang bersatu adalah hasil perjuangan gerakan kemerdekaan Indonesia yang telah sampai kepada saat yang berbahagia dan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, serta terlaksananya cita-cita kemerdekaan terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang kedua. Yang kedua, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Terdapat pada pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas Persatuan Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang keempat. Yang keempat, warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang asing yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia terdapat pada pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, bahasa negara adalah bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia terdapat pada pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Yang keenam, lambang persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, wawasan dalam mencapai tujuan pembangunan negara wawasan Nusantara mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan budaya, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, dan perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu pertahanan dan keamanan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan yang selanjutnya, yaitu tentang makna dan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi, persatuan dan kesatuan itu berasal dari kata satu, yang artinya utuh dan serasi. Sedangkan kesatuan itu adalah hasil dari persatuan yang sudah mengakar kuat. Makna persatuan dan kesatuan di sini diartikan sebagai bersatunya berbagai macam perbedaan, baik itu perbedaan dalam segi suku, agama, adat istiadat, ras maupun etnik, bersatu menjadi satu kesatuan. Persatuan dan kesatuan Indonesia sudah mulai tampak sejak pertama kali dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Persatuan dan kesatuan ini juga memiliki 3 makna penting. Yang pertama adalah rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi satu sama lain. Jadi, meskipun yang kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, etnik maupun agama, tetapi kita tetap satu kesatuan di dalam NKRI. Dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk tahun 2010 menyebut ada 1.331 kelompok suku di Indonesia. Nah, ini menunjukkan bahwa Indonesia ini bukan hanya kaya akan sumber daya alamnya, tetapi juga kaya akan keberagamannya, kaya akan budaya-budayanya yang memiliki keunikan tersendiri. Dan makna yang kedua adalah menjalin rasa kemanusiaan dan tingginya sikap toleransi serta keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Jadi, karena Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam budaya yang berbeda-beda, tetapi semua rakyat Indonesia itu harus menjalin rasa kemanusiaan dan sikap toleransi itu harus dijunjung tinggi. Toleransi itu maksudnya adalah tidak membeda-bedakan, tidak menganggap satu kelompok yang berbeda suku dengan kita itu tidak memandang
mereka yang berbeda suku dengan kita dengan pandangan yang merendahkan atau pandangan yang tidak menghargai, tetapi harus saling menghargai, harus saling menjunjung tinggi nilai persatuan, menjunjung tinggi sikap toleransi antar sesama warga negara Indonesia. Dan makna yang ketiga adalah menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap saling tolong-menolong. Jadi, karena ingin mencapai suatu persatuan dan kesatuan yang utuh, maka kita harus menjalin persahabatan dan rasa kekeluargaan yang mana rasa kekeluargaan dan rasa persahabatan ini akan menjadikan Indonesia ini sebagai negara yang harmonis, yang terhindar dari yang namanya terpecah belah atau disintegrasi. Hal itu bisa kita terapkan dengan cara misalnya di masyarakat bisa bergotong royong, bisa saling bantu-membantu dalam kehidupan bermasyarakat ataupun bernegara. Dan ini semua dilakukan untuk mencapai yang namanya negeri yang aman dan damai, yang makmur dan yang harmonis, terhindar dari yang namanya perpecahan, disintegrasi, yang mana juga akan berdampak negatif bagi negara kita sendiri. Dari pemaknaan yang sudah dijelaskan, dapat kita simpulkan bahwa persatuan dan kesatuan adalah dua hal yang bergerak saling beriringan. Persatuan dan kesatuan juga menjadi faktor utama berdiri dan merdekanya negara kita, sehingga terbebas dari penjajahan. Jadi, karena pentingnya persatuan dan kesatuan ini, maka persatuan dan kesatuan ini dimuat dalam Pancasila, yaitu sila ketiga yang bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Karena apa? Karena negara kita adalah negara yang majemuk, yang tidak hanya memiliki budaya, bangsa, suku, agama yang satu saja, tetapi memiliki budaya, ras, ataupun etnik yang bermacam-macam. Untuk itu, persatuan dan kesatuan ini sangat-sangat kita junjung, sangat-sangat kita jadikan sebagai tonggak awal atau sebagai faktor utama yang menjadikan harmonisnya negara kita. Dan juga di dalam Pancasila, lambang Pancasila adalah burung Garuda dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut juga menjelaskan atau mengandung nilai bahwa kita tetap berbeda-beda, tetapi perbedaan itu tidak menjadikan kita terpecah belah, bukan suatu kelemahan perbedaan itu, tetapi suatu hal yang menguatkan. Jadi, walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian, bisa dilanjutkan dengan penjelasan selanjutnya. Nah, masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu makna dari diskriminasi. Apa sih makna dari diskriminasi? Diskriminasi adalah sikap membedakan terhadap golongan-golongan untuk kepentingan tertentu. Biasanya diskriminasi ini didasarkan pada agama, suku, ras, etnik, warna kulit, dan lain-lain. Nah, biasanya diskriminasi ini terjadi pada kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Diskriminasi sering terjadi karena masyarakat tidak bisa memahami dan juga tidak mau menerima keberagaman itu sendiri. Nah, istilah diskriminasi ini biasanya untuk melukiskan suatu tindakan dari pihak mayoritas yang dominan terhadap minoritas yang dianggapnya lemah. Nah, tindakan seperti itu, perilaku diskriminasi seperti itu bisa kita sebut sebagai tindakan yang tidak bermoral dan tidak demokratis. Nah, diskriminasi sering diawali dengan adanya prasangka. Lalu dengan prasangka tersebut kita membedakan diri kita dengan orang lain. Prasangka ini diperparah lagi dengan cap buruk atau stigma yang buruk terhadap kelompok lain atau orang lain. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai hak asasi manusia dituliskan jika diskriminasi adalah segala bentuk pembatasan, pelecehan, ataupun pengucilan yang dilakukan secara langsung ataupun tidak, yang didasarkan pada agama,
suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, dan aspek kehidupan lainnya. Nah, di sini kami membahas dua jenis diskriminasi, yaitu diskriminasi rasisme dan diskriminasi seksisme. Diskriminasi rasisme adalah diskriminasi yang menganggap bahwa rasnya lebih unggul daripada yang lain dan menganggap ras yang lain itu adalah ras yang lemah dibanding ras dirinya. Dan yang kedua ada diskriminasi seksisme yang mencakup gender, yang sering kita dengar bahwa laki-laki lebih kuat dan lebih cerdas dibanding perempuan. Padahal tidak sedikit dan sangat banyak perempuan-perempuan yang hebat di luar sana, dan insya Allah kita juga akan menjadi perempuan hebat tersebut. Selain dari jenis-jenis diskriminasi, kami juga membahas mengenai cara menghindari diskriminasi itu sendiri. Karena diskriminasi harus dihindari sedini mungkin karena sikap tersebut dapat membuat seseorang membatasi hak-hak orang lain. Nah, cara menghindari diskriminasi yang pertama yaitu menghormati dan menghargai perbedaan. Yang kedua, menyadari jika setiap manusia, setiap orang mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing dan mempunyai hak untuk menjalani hidup terbebas dari diskriminasi. Yang ketiga ada mempelajari kebudayaan dan bahasa budaya lain. Yang keempat ada membiasakan diri untuk tidak menghina, mengejek, dan membenci. Yang kelima ada menumbuhkan semangat dan jiwa nasionalisme. Yang keenam adalah menjalin komunikasi dengan baik, entah itu kepada keluarga, kerabat, teman yang berbeda kebudayaan dengan kita. Yang ketujuh, yang terakhir membiasakan diri untuk tidak menilai seseorang hanya dari luarnya saja. Masuk ke pembahasan faktor-faktor pendorong keberagaman. Di sini kami memuat 7 faktor pendorong keberagaman. Yang pertama, faktor geografis. Yang kedua, faktor iklim. Yang ketiga, faktor kebudayaan asing. Yang keempat, faktor agama. Yang kelima, faktor keberagaman ras. Yang keenam, faktor sejarah. Yang ketujuh, faktor penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, faktor geografis. Indonesia merupakan negara kesatuan yang sangat luas dan mempunyai ribuan pulau. Masing-masing pulau berkembang sesuai alam yang ada di sekitarnya. Luas wilayah Indonesia yang besar berpengaruh juga terhadap perkembangan dari keberagaman itu sendiri. Faktor iklim. Indonesia secara umum beriklim tropis yang panas. Iklim yang ada di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah yang lainnya, dan ini dinamakan iklim setempat. Nah, itulah yang mengakibatkan perbedaan terhadap masyarakat Indonesia. Pengaruh kebudayaan asing. Keberagaman bisa muncul karena pengaruh kebudayaan asing yang memiliki ciri yang berbeda. Biasanya lewat komunikasi ataupun mereka langsung datang ke Indonesia. Faktor pengaruh agama. Agama merupakan sistem keyakinan kepada Tuhan. Nah, kebebasan beragama di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ada keberagaman ras dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Setiap manusia mempunyai ciri-ciri fisik yang berbeda, maka dari itulah juga termasuk faktor yang mempengaruhi keberagaman. Selanjutnya, faktor sejarah. Nah, setiap wilayah Indonesia mempunyai perjalanan sejarahnya tersendiri. Misalnya, ada wilayah yang mempunyai riwayat sejarah kerajaan Islam. Nah, wilayah tersebut akan memiliki ciri khas budaya khusus terkait sejarahnya. Faktor penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia yang terakhir adalah bagaimana sikap masyarakat terhadap perubahan yang ada. Sikap masyarakat sangat berpengaruh terhadap pembentukan budaya dan keberagaman. Baiklah, masuk ke pembahasan terakhir, yaitu tentang cara mewujudkan persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Pada umumnya, itu ada 3 cara untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama adalah mengubah sudut pandang dengan melihat perbedaan itu sebagai keberagaman yang justru menguatkan, bukan melemahkan. Dan yang kedua adalah mengembangkan sifat kekeluargaan dan jiwa gotong royong guna
memperkokoh persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat. Dan yang ketiga adalah menyadari bahwa persatuan dan kesatuan itu adalah syarat awal atau syarat mutlak terbentuknya atau terciptanya negara yang damai, yang aman, dan yang harmonis. Jadi selain ketiga cara tersebut, kita juga harus memupuk jiwa toleransi, karena toleransi adalah kunci utama persatuan dan kesatuan. Tanpa toleransi, mungkin negara kita akan terpecah belah. Diskriminasi di mana-mana, disintegrasi terjadi di muka bumi, terjadi di negara kita ini. Untuk itu, jiwa toleransi itu sangat dibutuhkan, khususnya untuk negara kita. Karena negara kita adalah negara yang majemuk, negara yang beragam. Untuk itu sangat diperlukan sekali jiwa toleransi ini guna memperkokoh atau mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Perdamaian itu tidak akan dicapai dengan cara yang instan, tetapi dengan proses yang panjang, yang berkelanjutan, baik dalam hal pendidikan di lingkungan sekolah maupun masyarakat, agar semakin tumbuh dan berkembangnya keharmonisan dan keselarasan hidup. Mungkin sekian, terima kasih. Bisa dilanjutkan dengan kesimpulan atas semua pembahasan yang kami sampaikan. Jadi, kesimpulan diskusi kita pada hari ini yaitu Indonesia adalah negara yang multikultural, namun konsep dan implementasinya belum sepenuhnya dipahami segenap masyarakat. Setiap manusia terlahir dalam keadaan berbeda satu sama lain, membawa sejumlah karakter fisik dan psikis yang berbeda. Makna dan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat mewujudkan kedamaian yang aman dan tentram, keharmonisan, kekeluargaan, dan lain sebagainya. Begitu pula makna dari toleransi yang menjadi pilar penting untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terbebas dari diskriminasi dan pertikaian lainnya. Tentunya juga bukan hal yang mudah untuk menjaga kerukunan dan kesatuannya. Oleh karena itu, dibuatlah Pancasila sebagai dasar kita untuk bernegara. Cukup sekian dari kami. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.